Oke. Nah, jadi karena tidak ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, jadi kita lanjut mengenai tambahan sedikit lagi lah mengenai identitas triple product Jacobi. Jadi kemarin itu sudah sempat kita bahas tentang triple product ini ya. Jadi ini salah satu yang sering digunakan, alat yang powerful untuk mengubah suatu produk menjadi jumlahan. Itu manfaat utamanya itulah. Dan banyak sekali digunakan. Kenapa? Karena ya salah satunya inilah ketika kita punya suatu fungsi pembangkit dari partisi, itu ketika kita bisa convert dia jadi jumlahan, itu kan salah satunya yang lebih enak untuk jadi ini ya, untuk dihitung koefisiennya itu lebih mudah kan. Terus ketika kita convert lagi menjadi suatu bentuk produk, nah itu lebih nyaman untuk dilihat dan untuk dioperasikan kan, untuk di beberapa kasus. Maka dari itu ya ada keuntungan dan kekurangannya sendiri ya untuk yang produk atau jumlahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang kemarin sudah kita tunjukkan untuk buktinya dari identitas triple product ini. Tapi di sini ada banyak hal yang sebenarnya cukup meloncat. Jadi kelihatannya di sini sederhana ya. Tapi ada beberapa hal yang sebetulnya kalau mau kita lihat untuk lebih detail itu ya ini kelihatan apa beberapa step itu ada yang meloncat. Jadi kita akan coba lihat ulang ya untuk bukti lain dari identitas triple product ini yang relatif lebih detail. Nah, sebelumnya saya mungkin lihatkan dulu ini dari ini ya, waktu confirmation report dulu, waktu saya kuliah. Jadi ada beberapa notasi, daripada saya tulis ulang kan, jadi saya sampaikan di sini. Jadi ada beberapa notasi yang kita gunakan. Jadi pertama itu kita punya dalam kurung indeks 0, itu maksudnya AQ0, terus yang AN ini maksudnya A.2QN. Jadi ini didefinisikan sebagai produk K-nya dari 0 sampai N-1, di mana kita punya produknya itu untuk pengalinya 1 dikurang A dikali Q pangkat K ya. Untuk setiap N-nya tentunya lebih dari sama dengan 1. Nah, ketika N-nya ini menuju tak hingga, kita punya AQ infinity, itu jadi produk K dari 0 sampai tak hingga, kita punya 1 dikurang AQ pangkat K. Jadi benar-benar sesuatu yang ya make sense lah di sinilah. Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita ingat lagi, fungsi pembangkit dari suatu partisi, itu kan sigma di sini ada PN, QN, ya kan? Itu kan seper produk ini ya, 1 dikurang indeksnya ya nanti menyesuaikan lah. Jadi supaya lebih singkat saja saya tidak tulis dengan indeks. Dan ini dia sama dengan seper QQ infinity. Jadi lebih mudah untuk ditulis dan lebih simpel juga kan. Jadi lebih ringkas lah nantinya kan. Dan untuk operasi-operasinya terus kalau misalkan kemarin ada yang mengikuti ujian TA1-nya Neva, itu bisa kelihatan ada beberapa fungsi pembangkit yang ketika kita lihat dia dalam bentuk produk, terus kita lihat dia produk sesuatu dan sesuatu, nah itu kan kita bisa lihat suatu representasinya ya dari partisi lain. Jadi kita gunakan Cartesian product di situ kan. Jadi itu salah satu keuntungannya lah. Dan keuntungan lainnya ya kita bisa melihat dia sebagai ini ya. Jadi menggunakan sifat-sifat dari partisi lain yang bisa diaplikasikan di situ. Nah, jadi itu tadi beberapa notasinya dan seringkali kita juga menggunakan notasi seperti ini. Jadi FA, B ini yang disebut dengan Ramanujan theta function. Jadi kita punya FA, B ya ini sekedar definisi saja kan, definisi dari jumlahan ini. Terus kita punya 3 buah fungsi yang sering juga dipakai. Ada V, ada psi, ada F di sini.
Jadi V ini kalau bisa dilihat ini pangkatnya yang square, ya kan? Jadi yang bentuknya n kuadrat, dan jumlahannya di sini bisa dicek dia dari minus infinity sampai infinity. Dan kalau kita masukkan di definisi FO A, B-nya ini, ketika A-nya kita ganti Q, B-nya juga kita ganti Q, berarti kan di sini jadi Q pangkat N kali N plus 1 per 2, terus ini juga Q pangkat N kali N minus 1 per 2 kan. Dan kalau kita punya perkalian kan berarti pangkatnya dijumlahkan. Makanya kita peroleh bentuk N kuadrat di sini. Tentunya setelah beberapa penyesuaian. Terus ketika di sini Q pangkat 3, jadi A-nya adalah Q, terus B-nya adalah Q pangkat 3, berarti kan kita punya bagian sini Q pangkat 3, jadi kita punya bentuk 3N kali N-1 per 2, itu nanti kalau kita reindeks ulang jumlahannya itu, terus kita ambil jumlahannya dari 0 sampai tak hingga, kita akan memperoleh yang bawah ini, jadi bentuknya kan ini yang bilangan segitiga ya. Jadi FQQ pangkat 3 sama dengan jumlah itu. Dan yang terakhir adalah yang ini ya, ketika kita ganti A-nya jadi minus Q dan juga B-nya jadi minus Q kuadrat. Jadi kita peroleh bentuk ini mirip seperti yang atas, hanya saja ada bentuk alternatifnya di sini. Dan jumlahnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Terus ada satu yang lain, tapi kita skip aja dulu. Dan kita punya bentuk yang triple product itu bisa kita tuliskan. Kalau dalam bentuk yang QQ infinity, dia akan jadi bentuk seperti ini ya. Nah, ini buktinya sudah kita bahas, nanti kita coba lihat untuk bukti yang lebih detail ya. Jadi hari ini kita akan lihat bukti yang lebih detail karena itu sesuatu yang sangat penting ya dan banyak sekali digunakan. Makanya ya perlu untuk tahu lah background-nya kenapa kok proof-nya seperti itu kan. Jadi harus cukup clear di situ. Nah, pertama sebelum kita masuk ke buktinya, kita ingin melihat satu teorema yang ada di sini. Teorema binomial. Ini suara saya masih masuk kan ya? Cek-cek. Masih, Pak. Masih ya? Oke. Soalnya ini saya buat full screen. Kalau dibuat full screen nanti ininya nggak muncul apa yang dari zoom-nya kan. Jadi saya nggak bisa mendeteksi apakah ada pertanyaan atau tidak. Mungkin di akhir lah nanti. Kan saya lihat juga nanti ya. Oke, jadi yang pertama kita ingin melihat tentang Q analog untuk teorema binomial. Jadi kenapa kok dikatakan teorema binomial di sini? Ya kemarin sudah kita sempat bahas ya, ada hubungannya dengan suatu partisi dan kita bisa melihat itu dalam bentuk ketika binomnya itu kita ganti Q, nanti jadi sesuatu lah di situ. Jadi ini notasinya menggunakan notasi yang awal tadi ya. Jadi kita punya bentuk notasinya itu yang ini. Nah, ini tadi. Jadi AN itu yang produk, terus yang A tak hingga ini juga yang produk ini. Jadi kita punya teorema bunyinya seperti ini kan. Jadi kita punya produknya, terus kita mau ubah. Jadi idenya sama seperti yang kemarin ya. Kita punya bentuk A kan di sini kan. Jadi kita punya bentuk A, terus dia dideretkan. Nah, dari deretnya di sini, kita bisa mengotak-atik, jadi dia dalam fungsi dalam Z. Jadi ini seperti apa ya, kita mencari rekursifnya. Jadi ketika kita kalikan Fz yang di atas ini dengan 1 dikurang Z, terus ini by definisi dari Fz-nya ya. Jadi dari Fz-nya, ini ketika K sama dengan 0 kita keluarkan, ya kan? Terus kita jadi memperoleh seperti ini, terus habis itu 1 min Z-nya cancel kan, tinggal 1 dikurang AZ, kita punya bentuk ini, terus yang ke bawah ini kan, tinggal ini aja ya. Ketika kita punya Q-nya kita masukkan 1 di sini, berarti kan pangkat Q-nya tinggal K dikurang 1, terus yang di sini juga sama kan. Ketika Q-nya kita masukkan di sini, jadi kita punya ZQ di sini. Ini masih dikalikan Q pangkat K-1. Terus kalau kita lihat
ini ulang, berarti kan jadi 1 dikurang AZQ pangkat Q pangkat K. Ini juga, ini karena kita startnya yang awalnya dari K-nya sama dengan 1, kita start dari K sama dengan 0, berarti kan kita peroleh yang bawah ini. Dan yang bawah ini dia akan sama dengan menggunakan definisi dari FZ, dia akan sama dengan FZ ketika kita ganti dia Z-nya dengan QZ. Jadi kita punya suatu hubungan antara 1 dikurang Z dikali FZ dengan 1 dikurang AZ dikali FQZ. Oke ya, jadi semoga sudah cukup jelas di situ. Jadi kita peroleh bentuk ini. Dan dari bentuk ini tadi, nah kita punya ketika kita kembalikan ke bentuk deretnya, jadi deretnya kan ini ya sesuatu ya, jadi kita punya AN di sini, jadi kita punya 1 min Z dikali ini dari FZ-nya, ini dari FQZ, jadi definisinya tadi. Nah kita bisa pecah, ini kan jadi 2, terus yang di sini kan ini dikalikan biasa, terus selanjutnya kita buat ini. Jadi kita kumpulkan semuanya di satu ruas. Jadi masing-masing ruas kita kurangkan dengan ini, terus kita kurangkan dengan ini. Makanya yang ruas kanan dia jadi 0. Terus kemudian kita buat ini, kita lihat koefisien dari Z pangkat sesuatu dari situ. Jadi koefisien Z dari pangkat N-nya itu kita kumpulkan dari masing-masing jumlahannya di sini. Jadi untuk detailnya nanti bisa coba dibaca sendiri ya, karena kalkulasinya kan sudah lumayan banyak kan di sini. Jadi semua koefisien dari Z pangkat N-nya itu kita kumpulkan, jadi kita memperoleh ini. Nah dari sini karena dia sama dengan 0, apa yang terjadi? Ya karena dia sama dengan 0, sisi kanannya mau tidak mau koefisiennya dia harus sama dengan 0, ya kan? Jadi yang ini semua harus sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0, berarti kita punya apa? Kita punya, ya ini sama dengan yang sisi kanan ini. Makanya kita peroleh satu rekurensi lagi ya di sini ya. Jadi dari AN dan AN-1. Nah, kalau kita lihat dari rekurensinya di sini, karena AN sama dengan produk ini dikali AN-1, berarti kan kita bisa lihat AN-1 nanti sama dengan produk dari sesuatu dikali AN-2 kan. Terus dari AN-2-nya ini jadi produk kali sesuatu dikali AN-3 kan. Jadi sesuatunya apa? Ya sesuatunya yang ini kan. Jadi kita punya ini, terus kita punya AN-2 itu sama dengan bla bla bla, nanti kita taruh di situ dan seterusnya sampai kita punya A1 itu sama dengan 1 dikurang A dibagi 1 dikurang Q dikalikan A0. Jadi kita kumpulkan semuanya. Kalau kita lihat produk yang di bagian pembilang, dia akan jadi bentuk ini ya. Yang penyebut jadi ini. Jadi kita punya AN-nya itu sama dengan yang pembilangnya ini dan penyebutnya ini. Jadi kita peroleh hasil akhirnya ya teorema Q analog binomial ini. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, oh ya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk terkait alur buktinya. Kalau detailnya saya rasa ini ya bisa mengikuti dari hitung-hitungan yang ada di sini. Terus kalau misalkan belum terbiasa dengan otak-atik sigmanya seperti yang di atas itu kan bisa ya dicoba lah. Karena kan ini ya basic ya dari matematika ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, tidak ada. Ya, karena tidak ada berarti bisa kita lanjutkan ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ketika kita punya jumlahan yang dari sisi kanan, ini adalah pembilangnya jadi ini ya. Nah, kita peroleh nanti dia jumlahannya itu sama dengan ini. Dan yang kedua kita bisa bentuk persamaan yang 10 ini. Nah, bagaimana buktinya? Buktinya adalah kita ya tentunya yang namanya akibat ya kan. Jadi kita gunakan saja yang di teoremanya. Jadi yang di teoremanya tadi kita ganti A-nya itu sama dengan 0. Jadi apa yang terjadi ketika A-nya sama dengan 0? Kalau kita cek lagi definisi dari
produknya ini, ya. Jadi ketika A-nya 0, bisa dilihat ya di sini ya. Ketika A-nya sama dengan 0, berarti kan kita punya produk dari 1 kali 1 kali 1 dan seterusnya. Makanya kita peroleh pembilangnya di sini jadi 1, ya kan? Ya penyebutnya tetap ya Z infinity ya di situ ya. Terus EQN ya di sini. Terus yang sisi kanan. Jadi kita punya persamaan 9. Jadi ini mudah didapat dari ketika A-nya 0. Terus yang kedua, kita bisa mengganti A-nya itu dengan A per B dan Z-nya dengan BZ ya. Jadi A-nya yang ada di sini kita ganti dengan A per B. Ini juga diganti A per B. Terus Z-nya ini kita ganti dengan Z-nya yang di sini ya. Dengan BZ, di sini dengan BZ. Karena kan ya itu kan suatu variabel ya. Jadi bisa kita ubah. Jadi kita peroleh bentuk ini. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika B-nya mendekati 0. Jadi kita tarik limitnya ketika B-nya mendekati 0. Kita peroleh limit B mendekati 0 dari ABN, BN, dari limit ini. Jadi sisanya hanya ini ya, limit biasa. Jadi kan kita tahu kan ketika punya produk ini dan diambil B-nya mendekati 0, berarti ya sudah kita peroleh ini B-nya mendekati 0, jadi tinggal minus A, ya kan? Karena limit dari perkalian itu kan sama saja perkalian limit ya. Jadi ini minus A, di sini minus AQ, dan seterusnya sampai yang terakhir ini ada tutup kurangnya harusnya minus AQ pangkat N-1. Oh ya, untuk buktinya ini saya pakai tulisannya Neva juga ya. Jadi untuk bukti yang bawah ini, yang lebih detail. Jadi semoga bisa membantu. Ya kan kita harus jujur ya, pakai tulisannya siapa kan. Kalau bukan tulisannya sendiri ya diakui saja. Sama seperti yang modul di awal itu kan juga saya beritahu juga itu bukan ketikan saya, tapi sudah saya otak-atik supaya lebih bagus kan. Jadi ini kita pakai itu, dan dari sini ketika B-nya itu sangat kecil, jadi kita peroleh apa? Kita peroleh ya jumlahannya dia jadi bentuk AZ infinity, dan kita substitusikan A-nya sama dengan 1, kita peroleh persamaan yang di sini tadi, yang bawah ini. Jadi yang bawah ini jadi penting untuk mengarahkan ke bentuk jumlahan yang ada Q pangkat sesuatunya. Jadi arahnya ke situ karena mau kita pakai untuk pembuktian dari teorema yang identitas triple product Jacobi. Jadi bagaimana dengan buktinya? Ini sebenarnya bukan bukti alternatif juga ya, lebih ke arah bukti yang lebih jelas dari yang identitas triple product Jacobi. Jadi kita punya bentuk ini. Nah, kita ganti persamaan yang di 10 tadi, yang ada di sini tadi, ini, yang baru saja kita tunjukkan. Jadi kita ganti Q-nya dengan Q kuadrat, Z-nya dengan minus ZQ. Jadi kita punya yang sisi, ini kan terakhirnya bentuknya ini ya. Jadi sisi kanannya, jadi kita tuliskan di kiri, nah dia jadi minus ZQ, Q kuadrat, yang sisi kanannya yang jumlahannya. Terus ini menggunakan definisi perkalian biasa, jadi sifat perkalian. Terus ini definisi dari produknya, jadi kita punya produk dari perkalian ini kan. Nah kemudian apa yang kita lakukan? Nah di sini kita punya Zn Q pangkat N kuadrat. Terus yang di bawah itu ada 1 minus produk dari K sama dengan 0 ya. Sampai ini. Jadi karena di sini berhenti di N-1 ya kan. Terus mau kita buat sampai ke tak hingga, berarti kita bagi dia. Jadi bagian pembilangnya ada ini dari yang sama kan persis kan. Tapi K-nya ini dari N sampai tak hingga ya. Terus ini juga. Nah, setelah itu yang ini tadi yang dari K dari N sampai tak hingga itu kita keluarkan. Terus kita punya bentuk yang di sini itu ya sudah
Oh, maaf. Jadi yang dikeluarkan itu yang K dari 0 sampai tak hingga. Dan ini dari definisi tadi, QQ infinity itu kan produk jadi 1 min Q pangkat 2K kan tadinya. Ya kan? Maaf, ini 1 pangkat K. Jadi ketika di sini 2, di sini 2. Kalau kita lihat ya, jadi kita lihat bentuk ini. Apa yang terjadi ketika kita ganti A-nya sama dengan Q, berarti kan kita punya Q infinity yang ini kan, itu sama dengan produk dari K-nya 0 sampai tak hingga 1 dikurang Q pangkat K plus 1 ya. Oke ya. Jadi itu, dan kalau kita ganti Q-nya di sini jadi Q kuadrat, terus A-nya ini kita ganti jadi Q kuadrat, kita boleh Q kuadrat, infinity, itu jadi apa? Kita punya produk K sama dengan 0 sampai infinity, 1 dikurang, A-nya kita ganti Q pangkat 2, Q-nya yang di sini kita ganti Q pangkat 2 kan. Jadi kita punya di sini 2K. Makanya kita peroleh 1 min Q pangkat 2K plus 2. Jadi kita punya di sini sama ya. 1 dikurang Q pangkat 2K plus 2, itu adalah seper Q kuadrat infinity. Terus sisanya ada di sini produknya. Jadi kita mau otak-atik produknya di situ kan. Jadi produknya di situ ya sudah, kita buat ininya. Jadi kita punya yang terakhir ini. Dan sisanya ya tinggal ini. Jadi kita punya persamaan yang di sini dan kita coba lanjutkan. Jadi ketika kita punya di sini n-nya kita ganti n-nya min 1, kita punya persamaan ini dan kita ganti n-nya negatif, yang bagian ini kan dia jadi 0. Jadi kita bisa menuliskan ulang persamaan ini jadi ini. Dan ya ini mungkin pertanyaan pertama itu kan ya, dapat dari mana itu kan, kok bisa berpikir n-nya diganti min 1, n-nya diganti bilangan bulat negatif gitu kan. Jadi ya lebih ke ini sih, apa, biasanya kalau seperti itu ya lebih ke arah sense-nya ya, jadi lebih ke jam terbangnya. Kalau kurang lebih kalau diginikan nanti dia jadi apa ya. Jadi alasannya itu, jadi kita bisa memperoleh persamaannya. Jadi ini ya, ini otak-atik ini ya, sigma biasa, jadi dari jumlahan. Dan di sini kita kembalikan ke definisi yang Q infinity tadi, dan kita substitusi lagi. Jadi kita memperoleh bentuk terakhirnya adalah ini ya. Dan ini dia juga berlaku untuk semua bilangan kompleks untuk Z-nya. Jadi kita peroleh bukti dari persamaannya. Jadi yang kemarin kita lihat dia sepertinya mudah dan simpel, itu sebetulnya kalau kita jabarkan, ya itu tadi, sama kayak itu tadi. Jadi tidak sependek itulah. Jadi ada beberapa part yang memang dia agak loncat ya, untuk yang di sini kan. Karena ketika kita mendefinisikan di sini, terus dia dapat dari sini, itu kan sebenarnya yang bisa dilihat ya di sini ya, ZZQ sama yang bagian ini, dia kan sama dengan mana tadi? Kita punya bentuk di sini yang rekurensinya tadi ini ya. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya penjelasannya yang di ini. Nah, ini. Ini kan sama saja menjelasin bagian sini, terus menyamakan koefisien dari Z pangkat N. Itu ya sama saja semua yang ada di sini ya. Kita melihat Z pangkat N ya. Jadi ya penjabarannya itu tadi, dan di endingnya di sini kita sama saja punya yang kalkulasi yang ada di sini ya. Jadi ada beberapa step yang menurut saya loncatnya terlalu jauh, dan ya persamaannya kelihatannya sederhana tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Dan itu kadang-kadang yang membuat ini ya, waktu presentasi juga agak-agak repot, karena orang melihatnya oh cuma kayak gitu.
Padahal ya lupa di baliknya perjuangannya seperti apa. Ya, jadi itu sedikit ini tambahan dulu sebelum kita masuk ke materi baru untuk yang hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang ini ya, bukti Pak. dari, yap, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi maksudnya ketika N sama dengan min 1 gimana ya? Oh, Yang bisa sebelah mana ya tadi? Ini ya, ini kan? Iya, yang itu. Oke, jadi gini, kita itu sebenarnya ingin menyamakan koefisien dari Z pangkat N-1. Oke. Jadi Z pangkat N-1, sebelah kiri itu koefisiennya apa, sebelah kanan itu koefisiennya apa. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Oke ya. Okay. Jadi kenapa kok tiba-tiba jadi, ya saya paham sih. Ini jadi pendek banget kan. Ini ngapain gitu kan. Jadi kalau kita kembalikan ke definisinya, yang sebelah kiri itu kan dia jadi, ya sebenarnya ini ya, oke lah, supaya lebih kelihatan. Kenapa kok dia bentuknya jadi 2N plus 2Q kuadrat. Ini kan sebenarnya kalau lagi-lagi saya tuliskan aja lah, supaya lebih mudah ininya. Q infinity itu kan produk 1 min AQ pangkat K ya. Jadi kalau kita punya ini Q kuadrat, berarti kan A-nya adalah minus ZQ, ya kan? Terus diganti ini Q pangkat 2K. Oke ya. Nah, kita punya bentuk ini produk 1 plus ZQ pangkat 2K plus 1 ya. Oke ya. Jadi kita punya di situ. Terus kita ingin pangkatnya dari Z pangkat sesuatunya itu adalah minus 1. Jadi kita coba hitung ini perkaliannya di situ. Jadi nanti bisa dicek koefisien dari Z pangkat min 1-nya berapa. Jadi bentuknya akan seperti ini. Otak-atik produknya lah intinya. Terus yang sebelah kanan juga sama, di otak-atik produknya. Dan ya pertanyaan bagus sih itu tadi. Karena ya ini sebenarnya ini ya alasan kenapa saya mau jelasin ini dulu kan. Karena ada kata-kata ini kan. Ini ya. Ini menyamakan koefisien. Terus kita punya iterasi rekurensinya, ya kan? Jadi penjelasannya itu sebenarnya itu tadi ya, keseluruhan tadi dari. Oh, suaranya putus-putus ya. Yang lain gimana? Apakah lancar, Pak? Lancar ya. Mungkin yang lainnya lagi. Soalnya di luar hujan dan ya, your connection is unstable ya. Oh, sekarang. Oke. Oke, saya matikan ini ya, video ya. Mohon maaf. Jadi daripada suaranya nggak kedengeran kan nanti. Semoga lebih baik. Karena inilah, kita harus berdamai dengan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi di luar cuacanya lagi nggak bagus, masih hujan, terus ya sudah kan, kalau koneksi internet kan, saya mau connect ke WiFi juga kemungkinan sama saja, dan beberapa kali malah putus. Jadi ya begitulah lah. Oke, ini sudah saya matikan videonya. Semoga lebih lancar ya. Oke, jadi itu tadi untuk buktinya, untuk lebih detailnya ada di situ tadi. Dan hari ini saya ingin beranjak ke satu hal yang banyak orang tertarik terkait teori partisi mengenai kongruensi. Jadi
tadi kan kita sudah bahas ya tentang triple product ini, terus ya kita bisa tunjukkan lah menggunakan triple product kalau VQ itu bisa diubah. Ini kan VQ-nya tadi bentuknya jumlahan ya. Jadi dia bisa diubah jumlahan itu menggunakan triple product ini jadi ya perkalian, terus psi-nya juga bisa diubah, terus F minus Q-nya juga bisa diubah jadi bentuk itu. Dan kita juga bisa menggunakan dia untuk membuktikan bilangan segi lima Euler. Jadi pentagonal number theorem ya. Jadi bilangan segi lima Euler itu sudah kita bahas juga, tapi ini alternatif buktinya. Dan dari bentuk ini kita bisa lihat ini jadi apa? Bentuk sederhananya. Jadi bayangkan ketika kita punya bentuk ini dan tiga-tiganya dia sama. Jadi ketika dia tiga-tiganya menghasilkan QQ pangkat 3 infinity. Jadi berarti kita ambil ini ya. Ambil Q-nya tertentu supaya sisi kanannya itu jadi QQ infinity, sisi kirinya itu nanti dia jadi bentuk ini. Jadi 1 pangkat N kali 2N plus 1 Q pangkat N kali N plus 1 per 2. Ini buktinya bisa cek di ini ya, di bukunya Bruce Byrne. Itu ya sebenarnya di internet banyak sih pasti. Karena ini masih yang dasar. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana menggunakan bentuk ini untuk menunjukkan kongruensi yang ada di teori partisi ya. Jadi targetnya itu untuk hari ini. Ini sisanya kita nggak pakai. Jadi apa yang dimaksud dengan kongruensi? Jadi kalau kita punya bentuk A kongruen B modulo N, itu artinya apa? N membagi habis A dikurang B ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya bilangan bulat di sini, ya kan? Jadi kita punya minus 1, terus 0, 1, 2, dan seterusnya itu kan. Jadi kalau kita lihat kongruensinya, misalkan ketika N-nya kita ambil 5, nah nanti kalau yang habis dibagi 5, itu nanti akan kongruen dengan 0 mod 5. Ya. Jadi yang kelipatan 5 nanti dia jadi satu kelas tersendiri, yang ketika dibagi 5 sisa 1, dia jadi satu kelas sendiri, yang ketika dibagi 5 sisa 2, dia jadi satu kelas sendiri, yang sisa 3, sisa 4, semuanya jadi masing-masing kelas sendiri ya. Dan menariknya kongruensi itu yaitu tadi, karena dia jadi ada relasi rekurensinya di situ, dan ya kita bisa mengoperasikan kongruensi itu menggunakan penjumlahan dan juga perkalian yang kita punya di bilangan bulat kan. Kenapa? Karena kita punya A dikalikan B dimodulukan dengan N, ya itu akan kongruen dengan A dikali A modulo N dikalikan B dimodulukan N ya. Ini kalau waktu belajar PSA 1 atau PSA 2 itu kan yang bagian penjumlahannya A plus B modulo N, kita tahu dia kongruen dengan A mod N ditambah dengan B modulo N ya. Jadi mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulatnya untuk modulo ini ya. Dan salah satu yang menarik adalah kita punya ketika dia bentuknya seperti ini, jadi P4 itu adalah kemarin itu waktu ujian berapa ini P4? Saya jadi lupa. 5 ya. Benar ya? Iya kan? Oh, sudah nyoba belum sih? Atau P9 ya waktu ujian ya? P9 ya. P9 waktu itu berapa? Ada yang masih ingat?
banyaknya partisi dari 9? 30. Oke, benar ya, 30 ya. Iya kan? Itu ya tujuannya soal ujian ada diminta ngelis itu kan supaya tahu banyaknya ada berapa ya. Dan benar kan ini dia kelipatan 5, terus ini juga kelipatan 5 ya. Jadi secara umum kalau dia bentuknya 5n plus 4, banyak partisinya dari bilangan tersebut adalah ya kelipatan 5, jadi 0 mod 5. Nah, bagaimana buktinya? Yang di ujian dulu itu itu adalah ini ya. Jadi waktu itu kan kalau masih ingat soal ujian UTS itu kan diminta untuk ini ya, mengurangkan penjumlah terbesar dengan banyaknya penjumlah. Dan kalau kita kumpulkan dia dimodulkan 5, itu jadi nanti ada 5 kelompok sedemikian hingga masing-masing kelompok itu banyaknya sama kan. Artinya apa? Ya sama saja ketika kita bagi 5 dia habis gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan itu untuk kalkulasi, kita cari fungsi pembangkitnya itu relatif rumit. Jadi kita akan melihat bagaimana cara menunjukkan banyaknya partisi dari 5n plus 4 itu habis dibagi 5. Jadi ini diambil dari papernya Ramanujan dan ditulis dari bukunya Prof. Ben, Number Theory in the Spirit of Ramanujan. Jadi langkahnya simpel sebenarnya idenya. Idenya adalah kita punya bentuk yang di sisi kiri ini. Jadi kita kalikan Q dengan QQ pangkat 4 infinity. Terus kita gabungkan dengan yang ada di sini. Jadi alasannya kenapa? Karena ketika kita kalikan di sini, yang ini kan pangkat 4, di sini pangkat 5 kan. Jadi kita punya bentuk seper QQ infinity. Jadi alasannya itu. Dan seper QQ infinity ini adalah fungsi pembangkit dari PN kan. Jadi PN QN dia jadi ini kan. Iya. Oh, pada chat ya tadi ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggak terlihat kadang-kadang chat itu. Jadi alasan yang pertama, kita punya bentuk seper QQ infinity, itu kan jadi sigma PM ini. Dan kenapa kita kalikan Q di sini? Supaya pangkatnya di sini ditambah 1. Jadi ketika pangkatnya di situ ditambah 1, nanti ketika kita samakan, jadi kan ini awalnya harusnya 5n plus 5 kan. Jadi dia akan mundur 1, jadi 5n plus 4. Jadi itu alasannya. Kenapa kok kita ngalikan Q di sini, kita ngalikan QQ infinity pangkat 4 dan juga QQ infinity pangkat 5. Dan di bagian atasnya, ini untuk mengkarakterisasi kelipatan 5-nya. Kenapa? Karena pangkat di produknya di sini semuanya pasti kelipatan 5 kan? Ya kan? Karena kita punya bentuk produknya di sini adalah produk dari 1 dikurang A-nya itu Q pangkat 5, terus ini Q pangkat 5 pangkat K kan? Jadi semuanya yang di sini kelipatan 5. Jadi kita punya bentuk ini, bentuk pangkat 5-nya sudah kelihatan, terus fungsi pembangkit dari partisinya juga sudah kelihatan. Nah, kita bisa menggunakan teorema binomial. Jadi ketika pangkatnya itu prima, jadi ketika kita punya 1 dikurang Q pangkat 5 kali 1 dikurang Q pangkat 10 gitu kan, dan seterusnya ya. Jadi ini dia akan kongruen dengan apa di situ? Kongruen dengan 1 dikurang Q pangkat 5, 1 dikurang Q kuadrat pangkat 5, dan seterusnya dimodulukan 5. Iya nggak? Kenapa? Karena ya kita tahu ketika kita punya bentuk ini 1 dikurang Q dipangkatkan 5, itu kan jadi 1 plus ada 5 cus berapa kan? 5 cus 4 dulu, atau 5 cus 1 dulu,
kali Q, terus ada 5 cus 2, 5 cus 3, 5 cus 4 gitu kan. Dan semuanya pasti kelipatan 5 kan, yang 5 cus 1 dan seterusnya itu. Jadi ya ketika kita ambil kongruensinya tinggal ujung-ujungnya. Makanya kita peroleh yang ini, itu dia mewakili yang bagian Q, Q pangkat 5 infinity. Yang ini dia jadi yang bagian Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity ya. Jadi kita peroleh itu dari teorema binomial biasa. Dan kalau kita bagi masing-masing ruas dengan ini, kita peroleh bentuk ini kan. Jadi dari yang atas tadi kita peroleh apa? Yang ini tok ya. Jadi yang ini tok itu jadi ini, terus yang bagian belakangnya ini, karena dia sama kan cancel ya, ketika dikongruensikan modulo 5 kan. Ya kan? Karena Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity dengan yang Q, Q pangkat 5 infinity itu dimodulkan 5 kan jadi 1 kan. Jadi ini jadi 1, makanya kita peroleh ini, dan dia sama dengan itu di sisi kanan. Dan jelas ya, kita peroleh bentuk ini. Nah, terus bagaimana? Kita mau mengecek bagian ini tadi ya, mau memperlihatkan P dari 5N plus 4 itu kongruen 0 mod 5 kan. Berarti bagaimana caranya? Kalau kita melihat bentuk sisi kanan ini ada Q pangkat M plus 1. Jadi untuk melihat Q pangkat 5N plus 4, berarti kan kita melihat Q pangkat 5N plus 5-nya. Nanti kita geser 1 kan jadi yang 5N plus 4-nya kan. Jadi kita ubah, jadi kita punya yang pangkat 4, ini kan ya pangkat 1 dikalikan yang pangkat 3 kan. Jadi yang pangkat 1 ini kita gunakan pentagonal Lambert theorem. Jadi pentagonal Lambert theoremnya jadi sigma ini. Yang satunya ini kita menggunakan Jacobi identity tadi. Jadi kita punya dua buah summon di sini, jumlahan series ya. Jadi kita punya deret ini, dua ini dikalikan, berarti kan kita bisa mengecek koefisien dari Q pangkat sesuatunya kan. Nah, di sini kita akan melihat koefisien dari Q pangkat ini, 5N plus 5. Jadi semua yang kelipatan 5. Berarti pangkatnya di sini dicek yang kelipatan 5, ya kan? Jadi ketika pangkatnya itu kelipatan 5, ya kita harus ubah dia dulu. Diubah dari dalam bentuk apa? Jumlah dua bilangan kuadrat ya. Jadi 2 kali sesuatu kuadrat ditambah sesuatu kuadrat, ini jadi yang sisi sini. Jadi kita punya dia kelipatan 5, ketika bentuk yang sisi kiri ini juga kelipatan 5. Kenapa? Karena ini kan sudah kelipatan 5 kan. Dan ini itu yang pangkat yang kita inginkan. Jadi kita punya ini. Dan kapan dia 0 mod 5? Ketika kita punya bentuk 2A kuadrat plus B kuadrat kongruen 0 mod 5, kapan itu? Ya berarti ini depannya ini 0 atau 2. Karena kan kalau bentuk kuadrat itu kan ini ya, dimodulukan 5 itu kan kemungkinannya cuma 1, ya kan, 1, 4, 3 kuadrat juga 4, 4 kuadrat 16 itu 1 lagi, 5 kuadrat 25, 0, ya 0 bisa juga. Terus 6 kuadrat 36 dimodulukan 5 kan 1, ya kan. Jadi kemungkinannya kan cuma 0, 1 sama 4 kan. Yang kuadrat mod 5, terus dikalikan 2, berarti kemungkinannya cuma 0, 2 sama 3 ya. Yang kelipatan 5. Terus yang bagian kuadratnya di sini, ya kemungkinannya 0, 1 sama 4 tadi. Jadi kita cek semua, dari semua kemungkinan itu, nah ternyata kita menghasilkan apa? Menghasilkan ya bentuk 2K plus 1-nya itu. Jadi koefisiennya di sini, yang bagian ini 2K plus 1 ini. Jadi ketika Q pangkat ininya kelipatan 5, 2K plus 1-nya juga ikutan kelipatan 5. Nah, padahal 2K plus 1 itu ya koefisien dari yang P5N apa? Q pangkat ini ya, di sini dia sama dengan P dari 5N plus 4. Jadi ya sudah, berarti P dari 5N plus 4-nya itu kelipatan 5. Itu bukti yang pertama ya.
Jadi hari ini kita akan membahas satu teorema saja menggunakan 3 buah bukti. Oke. Dan ya harusnya ini ya. Saya dulu waktu belajar ini pun juga nggak ada modal dari S2. Jadi modal saya murni dari pengetahuan saya waktu S1. Jadi saya rasa, saya yakin lah pasti bisa kan untuk mengikuti. Kalau mau baca sendiri lagi ya. Jadi serius itu modal saya hanya pengetahuan dari S1 dan hampir semuanya itu belajar mandiri meskipun ya dengan arahan dari dosen ya waktu itu. Jadi saya harap juga waktu ketika saya menjelaskan di sini kan adik-adik tidak perlu belajar sendiri dulu kan. Jadi langsung dijelasin. Nah, harapannya bisa mengikuti dengan baik. Terus bukti kedua, nah ini cara kedua untuk membuktikan ini tadi, kongruensi ini, P dari 5N plus 4 kongruen 0 mod 5, itu kita bisa melihat fungsi ini ya. Jadi kita melihat fungsi ini, nah ini kalau misalkan koefisiennya ini dia habis dibagi 5, dia nanti bisa kita gunakan untuk ya menunjukkan yang kita inginkan tadi. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita gunakan satu sifat yang ada di depan tadi. Jadi ini yang ya menurut saya ini ya bagus untuk latihan karena tinggal menggunakan identitas triple product saja. Jadi kita bisa menunjukkan psi-nya tadi yang jumlahan tadi dia dapat dikonvert jadi perkalian ini. Jadi kita bisa lihat sigma dari PK ini dia akan sama dengan ini dari definisi ini ya. Jadi itu didapat dari definisi LQ. Terus kita punya, ya kan kita punya 1 dikurang Q kuadrat, 1 dikurang Q pangkat 4 dan seterusnya. Itu kan dia dapat dipecah menjadi 1 kurang Q dikali 1 plus Q gitu kan. Terus kita punya di sini juga sama ya, 1 dikurang Q kuadrat kali 1 plus Q kuadrat dan seterusnya. Terus yang bagian plus-plus ini kita kumpulkan kan jadi ini kan, minus Q infinity. Terus yang bagian 1 minus 1 minus 1 minus ini kan jadi yang Q infinity. Terus yang bagian plusnya ini kita ubah jadi bentuk ini dan ini adalah fungsi yang di depan tadi. Jadi ya ini sebenarnya lemanya belum dibuktikan di sini, tapi kita gunakan saja. Jadi dengan menggunakan lema ini tadi, kita bisa memperoleh, kan koefisiennya ini bisa dihitung ya dari jumlahannya ini. Jadi karena koefisien dari Q pangkat 5N plus 3, padahal kan di sini ada plus 2 ya tadi ya. Ya kan ini plus 2 kan nanti kan. Jadi geser 2 nantinya. Makanya kita peroleh bentuk akhirnya jadi K-nya itu 5N plus 4 kan. Jadi dia akan ya membuktikan kongruensi P dari 5N plus 4 kongruen 0 mod 5. Itu cara yang kedua untuk menunjukkan teorema tadi. Jadi bentuk kongruensinya tadi. Ya mungkin agak rumit lah, tapi nanti saya kasihkan lah untuk apa ininya ya. Jadi untuk bahan bacaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menunjukkannya. Ini lebih ya mungkin kalkulasi ya, lebih kalkulatif biasa lah. Jadi tapi yang ketiga ini lebih bagus karena kita tidak hanya menunjukkan dia kelipatan 5, tetapi kita juga menunjukkan dia 5 kali apa tuh kan. Ya kan lebih bagus itu kan. Ketika kita mengatakan, oh itu kelipatan 5 tuh, sama ini itu 5 kali sesuatu kan. Nah itu kan tentunya lebih kuat yang 5 kali sesuatu. Jadi dia bisa menunjukkan di teorema ini dengan cara ketiga pembuktiannya, dia 5 kali sesuatu. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa P dari 5N plus 4, dia kongruen 0 mod 5 ya. Jadi ini jelas karena semuanya kan ini kelipatan 5 kan koefisiennya kan. Jadi di situ. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa pecah menggunakan pentagonal number theorem bentuk ini. Jadi bisa dilihat kalau pakai pentagonal number theoremnya tadi, pentagonal yang segi 5 tadi ya, kemungkinannya
kalau kita punya bentuk di sini pangkat 1/5, pangkat 1/5, tadi kan kemungkinannya pangkatnya kan 0, 1, sama 2 ya. Jadi makanya kita perlu bentuk di sini J1Q, terus ini ada Q pangkat 1/5, di sini Q pangkat 2/5. Terus kalau kita pangkatkan 3, jadi yang sebelah kanan ini kita pangkatkan 3, ini pangkatkan 3, ya sudah, berarti ini dipangkatkan 3 seperti biasa ya. Kita punya A dikurang B ditambah C, pangkat 3 itu kan jadi, ya bisa dihitung sendiri lah. Nanti ya A-nya itu adalah J1Q ya. Terus B-nya itu ya berarti Q pangkat 1/5, C-nya itu yang Q pangkat 2/5, jadi sisi kanan ini. Dan dari situ, nah ini ada satu langkah yang cukup loncat ya. Jadi kita bisa lihat dia koefisiennya jadi ini. Dan kita cek lah dari koefisiennya itu ada hubungannya antara J1, J2, dan J3. Dan ini kata-katanya mudah, tapi kalkulasi di baliknya itu panjang. Jadi menggunakan rasionalisasi dalam tanda kutip. Jadi kita nyari pembilangnya apa. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Dan kita bisa lihat, karena kita bisa ubah ini jadi bentuk yang paling bawah ini ya. Jadi yang sisi kanan ini kan. Jadi sepernya itu bisa kita ganti ini kan. Dan yang di atas tadi bisa kita ubah semuanya. Jadi kita memperoleh Q pangkat ini sama dengan seper ini. Jadi kita tinggal ganti saja dan ya sudah selesai ya. Jadi sisi kanannya itu jadi bentuk ini. Ini ya. Jadi Q pangkat 5, Q pangkat 5 dipangkatkan 5 infinity dibagi Q pangkat 6 infinity ya. Jadi itu cara yang ketiga yang lebih powerful, hanya saja mungkin ya kalkulasinya lebih panjang. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini, karena memang seperti yang saya sampaikan dari awal, ya ini perkuliahannya, mata kuliah ini diharapkan bisa memberikan bekal ketika ingin belajar tentang teori partisi, khususnya masuk ke penelitian lebih lanjut ya. Jadi ini filenya dari ini, file apa? Ya mudahnya inilah TA1-nya saya lah filenya. Tapi di TA2 hilang semua ini. Jadi tidak ada, ya ini beberapa ada yang ditulis, cuma yang proofnya tadi tidak ada yang ditulis. Karena mereka lebih prefer, ya ini kan sudah ada di buku kan, jadi nggak perlu nulis dasar teori yang banyak-banyak kayak gitu. Agak sedikit terbalik ya dengan kita ya, kadang-kadang kalau di skripsi itu kan malah justru dasar teorinya kan jadi panjang-panjang, pembahasannya tidak terlalu panjang. Jadi kalau mereka malah lebih suka itu hasilnya yang banyak, tapi dasar teorinya tuh ya asumsinya ya mereka tahu lah buktinya kayak apa kan, gambarannya kan. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi itu saja mungkin untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti saya upload ya yang bagian ini ya. Kalau yang file yang satunya tadi ini sih sudah ada di Elok, jadi tinggal dipakai saja. Cuma kalau yang di sini nanti saya alih bahasakan dulu supaya lebih mudah. Jadi sekalian saya juga pengen ini, setelah perkuliahan ini selesai, saya punya gambaran nanti untuk ya minimal modul dulu ya. Jadi modul untuk pengantar teori partisi itu kan nanti jadi, terus tahun depan kan bisa digunakan untuk adik-adiknya kan, akan jauh lebih baik kalau bisa seperti itu. Oke, itu dulu mungkin ada 3 cara untuk menunjukkan satu teorema. Jadi ini teoremanya sama ya tadi ya. Cuma yang terakhir tadi langkahnya dia bisa lebih banyak informasi lah di situ. Untuk sisanya nanti ini ya, tolong coba untuk dipelajari ulang lagi, karena ya itu tadi sih kalau nggak nyoba sendiri nanti agak susah untuk mengikutinya. Dan ya pesan saya satu itu tadi sih, saya mempelajari ini semua menggunakan pengetahuan waktu S1. Jadi saya yakin adik-adik pasti bisa mengikuti kalau benar-benar mencoba dengan
ya rajin ya. Jadi kalau konsisten saya yakin pasti bisa. Oke. Itu dulu mungkin. Apakah ada yang mau ditanyakan